Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pelajar hebat, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat agar dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan dan struktur pasar. Lalu apa saja poin-poin yang dipelajari? Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang definisi pasar, peran pasar, macam-macam dan bentuk pasar, serta peran ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap struktur pasar. Lalu, apa sih pasar itu? Ada yang tahu? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Selanjutnya adalah peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama adalah mengatur kegiatan produksi. Indikator harga yang terjadi di pasar tentu saja akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam memproduksi barang atau jasanya. Salah satu contoh dalam berproduksi adalah bahan baku. Jika bahan baku harganya melambung tinggi, maka perusahaan akan mencari barang substitusi untuk melindungi dari bahan baku yang mahal. Akan tetapi, jika bahan baku tetap mahal, maka perusahaan akan mengganti bahan baku tersebut dan akan mengganti alat pemprosesnya. Dengan indikator yang terjadi di pasar, perusahaan akan menentukan kombinasi pemakaian proses produksi yang paling efisien. Yang kedua adalah menetapkan harga dan nilai. Harga suatu barang dipengaruhi oleh penjual dan pembeli atau oleh permintaan dan penawaran. Secara langsung, harga barang di pasar menentukan juga nilai. Harga barang yang tinggi cenderung memiliki nilai yang tinggi. Contohnya, harga barang Rp100.000 akan bernilai lebih tinggi daripada harga barang Rp10.000. Yang ketiga adalah distribusi barang dan jasa. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar tentu saja cenderung akan membuat produsen untuk mendistribusikan atau menawarkan hasil produksinya kepada konsumen, tentu saja, dan konsumen pun akan dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang ingin dimilikinya. Dengan hal tersebut, kegiatan distribusi berjalan atau berpengaruh. Yang keempat adalah menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli yang terjadi di pasar tentu saja dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Jumlah unit yang dibeli oleh konsumen tergantung dari kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut. Begitu pula dengan produsen. Jumlah unit yang akan diproduksi oleh produsen tergantung dari dana yang dimiliki oleh produsennya. Yang kelima adalah menentukan jumlah persediaan. Dengan indikator harga di pasar, produsen dan konsumen akan mengambil inisiatif untuk membentuk persediaan. Pada saat harga barang di pasar cenderung murah, maka produsen akan terdorong untuk membeli barang tersebut lebih banyak sebagai bentuk persediaan. Dan yang keenam adalah melakukan promosi. Pasar banyak dikunjungi oleh pembeli. Hal itulah yang kemudian digunakan produsen untuk memperkenalkan barang yang dihasilkannya. Biasanya promosi dilakukan dengan cara memberi pamflet, memberi brosur, atau memperlihatkan contoh produknya. Selanjutnya adalah macam-macam pasar. Macam-macam pasar menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barangnya untuk konsumsi atau keperluan rumah tangga keluarga dan rumah tangga konsumen. Contohnya seperti makanan, minuman, baju, celana, mobil, atau kebutuhan lain. Yang kedua adalah pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang dipakai oleh produsen. Contohnya seperti mesin, jasa tenaga ahli, dan lainnya. Kemudian adalah wujud pasar. Wujud pasar terbagi menjadi dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang bisa dilihat secara fisik. Pasar konkret mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar tempat proses interaksi antara
pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan harga barang atau jasa yang tidak terjadi secara fisik. Contohnya adalah pasar modal. Macam-macam pasar menurut waktu jual beli. Pasar menurut waktu jual beli dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar harian adalah pasar yang berlangsung setiap hari. Pasar mingguan adalah pasar yang berlangsung setiap minggu. Dan pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap 1 bulan sekali. Kemudian pasar tahunan adalah pasar yang berlangsung setiap 1 tahun sekali. Contohnya pada saat ini adalah pasar Ramadan yang berlangsung selama 1 tahun sekali. Jenis pasar menurut tempat. Ada juga pasar yang diberikan nama sesuai dengan lokasi atau daerah pasar tersebut. Contohnya adalah Pasar Cikini di Jakarta, Pasar Gudang, Pasar Pelita di Sukabumi. Semua nama-nama pasar itu adalah sesuai dengan nama tempat pasar itu berlangsung. Selanjutnya adalah bentuk pasar. Bentuk pasar dipengaruhi oleh struktur pasar. Lalu, apa itu struktur pasar? Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan di dalam pasar. Contohnya seperti jumlah perusahaan, jenis perusahaan, dan jumlah produksi. Sedangkan bentuk pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua adalah sifat produk, dan yang ketiga adalah masuk dan keluarnya perusahaan-perusahaan di pasar bebas atau tidak. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka terbentuklah pasar yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga tersebut memang benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat beberapa jenis pasar. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual saja menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Contohnya adalah Pertamina. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlah perusahaan dalam pasar oligopoli adalah lebih dari 2, tapi kurang dari 10. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Apa peran ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan jenis dan struktur pasar? Oke. Perkembangan zaman sulit untuk menutup arus ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap segi kehidupan manusia. Contohnya adalah dalam perdagangan. Dengan adanya internet, membuat perdagangan dapat dilakukan dengan secara elektronik, atau yang kita sebut dengan e-commerce dan pasar daring. Lalu, apa peran ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan struktur pasar? Contohnya adalah monopoli telepon yang awalnya dipegang oleh perusahaan telekomunikasi besar, karena hanya perusahaan tersebut yang dapat memasang telepon rumah. Tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncullah telepon genggam atau smartphone yang lebih mudah, murah, dan praktis, sehingga perusahaan yang memasang jenis telepon rumah tersebut tidak mampu lagi memonopoli bisnis telepon. Demikian pembelajaran tentang keseimbangan dan struktur pasar. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!